Oke, sebelum saya membahas tentang ini, sepertinya saya harus cerita dulu kenapa akhirnya saya membahas ini. Yang pertama, stoik ya. Ini kemarin saya buat konten tapi audionya kurang proper tentang stoikisme. Saya bilang stoikisme harapan baru atau harapan palsu. Disclaimernya dulu, saya ini pernah belajar jadi calon pastor selama 2 tahun. Jadi saya di seminari menengah Santo Paulus Palembang. Saya belajar tentang Paulus karena seminarinya Santo Paulus. Kemudian saya juga mendalami kisah di mana Santo Paulus bersinggungan dengan orang-orang Stoik atau Stoa ini ya. Bagaimana Santo Paulus itu berdiskusi. Dan beberapa poin yang lain yang di kemarin tidak saya bahas ya. Stoik about happiness ya, tentang hidup, mengikuti alam, menghormati, bebas dari rasa cemas, feeling good ya, tentang bagaimana menjadi bahagia ya, walaupun kebahagiaan itu katanya tidak bisa dipertahankan karena manusia itu ikut seleksi alam, jadi selalu merasa cemas dan ingin meneruskan kehidupan itu harus ada perjuangannya. Oke, bahasan yang kemarin itu saya bilang salah satu poin stoikisme ya. Jadi ceritanya Paulus dulu pernah diskusi dengan kaum itu di daerah Romawi dan Yunani sana, dan tertuang juga di surat Santo Paulus ya. Dan beberapa literatur yang saya baca, karena dulu di seminari banyak literatur yang bisa dibaca ya, tentang bahkan sampai agama-agama Helenistik, agama-agama yang nyembah Thor sekalipun bukunya ada di seminari ya. Literasinya lumayan lengkap ya, tentang mitologi dunia, Mesir kuno dan lain sebagainya juga ada ya. Bahkan Indonesia juga. Jadi ya, bahwa orang sekarang terpesona dengan stoikisme bahwasanya seperti hal yang baru. Tapi sebenarnya stoikisme ini hal yang lama karena sudah ada sejak zaman dulu ya, dimana manusia mulai aware untuk catch the happiness ya. Kita memahami stoikisme sebagai filsafat, sebagai sistem tertentu, dan agama sebagai sistem juga ya. Kita nggak akan istilahnya Tuhan bukan, tapi kita bandingkan ya tentang logik yang berjalan di keduanya. Di logiknya stoikisme itu kebahagiaan ya, tentang hidup selaras, bebas dari rasa cemas dan lain sebagainya. Tapi ada poin-poin penting yang tercatat dalam sejarah dan literatur yang tidak tersaji untuk orang modern sekarang. Misalnya salah satunya, stoikisme tidak percaya terhadap hidupan setelah kematian. Nah, dan itu berarti kalau Anda beriman Islam atau Katolik Kristen, Anda mengkhianati iman Anda, karena hidup setelah kematian itu ditolak oleh stoikisme ya. Kita kan nggak ngambil poin itunya, kita cuma ngambil poin being happy-nya. Ya monggo, tapi saya juga harus bicara tentang sisi-sisi lain yang Anda tidak ketahui. Kemudian dalam stoikisme itu, jika orang merasakan suffer, penderitaan yang tak henti-hentinya, kemudian dia tidak mampu menahannya lagi, maka boleh mengakhiri hidup sendiri, yaitu suicide ya, boleh bunuh diri. Dulu pengikutnya banyak yang lompat ke jurang, lompat dari gunung gitu ya, untuk karena capek hidup, mati aja gitu ya. Dan itu jelas-jelas dilarang agama ya. Bahwa ada juga filsuf yang mengatakan, kalau kita tidak bisa memberi makna terhadap kehidupan, untuk apa kita memberi makna terhadap kematian ya. Itu benar juga ya. Dan seperti itu yang terjadi ya. Karena dalam agama seperti Katolik itu ada sabda bahagia Yesus ya, contohnya. Jadi berbahagialah orang yang bla bla bla. Jadi intinya ada blessing in disguise, ada rahmat di balik penderitaan. Jadi bahwa semuanya itu tidak berakhir, semuanya itu tidak finish sebagai suatu suffering, bahwa segalanya itu finish sebagai kebahagiaan, happiness. Jadi happiness itu unlimited ya, menurut bisa diakses
walaupun dalam keadaan semenderita apapun ya, bahwa semua yang dari luar itu tidak akan ada ngaruhnya terhadap kita kalau kita membangun dan memperkuat diri kita ya, punya iman yang teguh seperti itu ya. Itu dan di dalam stoik sendiri, kesempurnaan itu kalau orang tidak merasa menderita sama sekali, jadi full happy ya, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Nah, itu baru bahagia yang seutuhnya. Nah, kita tahu bahwa nggak bisa begitu ya, karena segalanya pasti ada rintangan, kesulitan, dan segalanya pasti ada penderitaan. Jadi kalau di dalam agama itu selesai. Nah, jadi itu tadi poin-poin yang kurang diperhatikan tentang stoikisme ya, yang sebenarnya kurang disajikan untuk manusia modern ini, karena mungkin hanya ngambil beberapa titiknya saja. Bagi kalian yang mau percaya terserah, silahkan. Bagi kalian yang mau tetap memegang teguh agama dan stoikisme bareng atau agama aja, ya terserah.